Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda ila yaumi liqa'illah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang saya muliakan dan saya ta'zimi para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamanya yang mulia Raden Kiai Haji Al-Humaidi Bustami selaku Majelis Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Yang terhormat dua keluarga besan, keluarga besar Bapak Haji Muhammad Hanafi dan Ibu Hajjah Tufatus Salamah, dan keluarga besar Bapak Haji Muhammad Afandi dan Ibu Hajjah Siti Ma'rifah. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, yang kita banggakan dan kita cinta sayangi, kemanten berdua Nanda Nurul Fadilah SAB dan suami tercinta Arif Mustaqim Eskom. Kita harapkan semoga keduanya menjadi jodoh dunia akhirat yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya mujibas sa'ilin. Saya pada kesempatan sore hari ini dimandat oleh sahibil hajah Bapak Haji Muhammad Hanafi untuk memberikan sekedar bekal mengarungi kehidupan rumah tangga. Tapi ternyata mantennya tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Ya marilah kita sharing bersama, karena mantennya ada di dalam sedang menikmati sesuatu. Saya akan memberikan sedikit bekal, mungkin ibrah untuk kita bersama dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, saya bahasa gado-gado ya, campur, karena ini sebagian besar orang Madura, sebagian kecil dari Mojo Agung. Selamat datang di tempat kami di Madura. Mohon maaf tempatnya agak panas. Semoga panasnya ini membawa kita ke surga. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada cerita dalam sebuah hadis sahih. Ada seorang sahabat, termasuk salah satu sahabat yang al-mubasysyirina bil jannah, yang diberi kabar oleh Rasulullah mendapatkan jaminan masuk surga. Siapa itu? Namanya Abdurrahman bin Auf. Pernah berpapasan dengan Nabi Muhammad, di pipinya ada bekas kekuning-kuningan. Ditanyakan oleh beliau, "Ma hadza?" Apa ini? Bekas apa itu? Kemudian beliau menjawab, "Tazawwajtum ra'atan ala wazni nawatin min dahabin." Nabi, saya sudah menikahi seorang perempuan
dengan membayar mas kawin emas seberat biji kurma. Ketika mendengar jawaban tersebut, Nabi Muhammad tidak menegur, tapi justru mendoakan, fabarakallahu lak, semoga pernikahanmu barokah. Tapi tolong, kata Nabi, aulim walau bisyatin, kalau menikah jangan diam-diam, adakan walimah, adakan selamatan, walau bisyatin, sekalipun menyembelih seekor kambing. Kambing itu ukuran orang Arab kecil, kalau kita ayam, betul? Karena ukuran tubuh kita, postur tubuh kita kecil-kecil, ya ukurannya ayam. Kalau di sana kambing. Aulim walau bisyatin, adakan walimah walau hanya menyembelih kambing. Seakan-akan dalam hadis ini beliau kok tidak rela, beliau kok tidak senang andaikan pernikahan tidak ada walimah. Apa kira-kira ini sebabnya? Pertama, perlu kita ketahui, pernikahan itu, mohon maaf kepada manten berdua manakala mendengar, qala ba'dul bulagha, ahli sastra Arab menyatakan, an-nikahu farahu syahrin, pernikahan loh yang enak itu hanya 1 bulan. 1 bulan. Ketika 1 bulan semuanya serba indah, bahasanya lip service, urusan bibir semua. Apa yang kau mau sudah aku tahu, apa yang aku mau juga kau sudah tahu. Kenapa? Karena aku selalu bersemayam dalam relung hatimu. Mertuanya bilang pret. Itu berapa masanya? 1 bulan loh ibu, 1 bulan. Waghammu dahrin, bila mana sudah melompat selesai 1 bulan, 1 tahunnya urusan susah. Susah apa? Susah mikiri biaya, susah mikiri ya anak, susah mikiri kehidupan, masa depan anak, masa depan keluarga. Masih belum berpikir ujian-ujian yang datang dari orang ketiga. Nah sekarang ini kan musimnya, sekarang ada sinetron Suara Hati Istri, kan nggih? Nggih. Oh jenengan berarti sering nonton juga. Sinetron yang tidak mendidik, yaitu Suara Hati Istri. Itu kadang-kadang tengkar gara-gara sinetron. Istrinya cemburu gara-gara sinetron. Karena memang perempuan itu paling nggak bisa loh bu. Dalam bahasa Arab, wanita itu dalam bahasa Arab 1 akar kata dengan kaca. Mar'atun wanita, mir'atun kaca. Artinya apa? Hati wanita itu bagaikan kaca, sekali pecah sulit untuk digabung kembali. Betul? Ya pasti mendukung, karena rata-rata wanita. Andaikan saya ngomong di belakang tidak mendukung, karena itu kelompok saya. Dan kelompok laki-laki ternyata kelompok minoritas ini. Yuk kita selesaikan dulu. Itu belum ujian dari orang ketiga. 1 tahun susah terus. Oleh karena itu saya berharap kepada Nanda Nur Fadilah dan Arif Mustaqim, mulai sekarang menata niat menikah itu untuk apa? Menikah itu untuk apa? Karena terus terang, mohon maaf ya, pernikahan loh sekarang banyak musim-musim pernikahan ala-ala artis. Musim nikah nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Serba artis. Sekarang ada makanan di Madura loh bu, sekedar memberi kabar, rujak loh, ada rujak Syahrini. Rujak loh, ada rujak Syahrini. Masya Allah, kapan-kapan akan muncul bakso Asanti. Rujak loh, ada rujak Syahrini. Kenapa? Viral. Semua viral lewat media sosial. Lah sekarang begitu, putus nyambung, putus nyambung. Dan perlu kita ketahui, ternyata orang yang bisa selamat menjaga pernikahan itu bukan gara-gara status sosial. Ada orang kaya belum tentu selamat pernikahannya. Kadang-kadang orang yang miskin bisa selamat pernikahannya. Orang yang sudah punya titel seabrek, status sosialnya tinggi, itu belum tentu juga selamat. Oleh karena itu kita berharap sekarang
Tuan rumah Sohibil Hajjah Haji Muhammad Hanafi Ibu Hajah Tufatus Salamah dan Haji Muhammad Afandi Ibu Hajjah Siti Ma'rifah ini sekarang ngundang jenengan semua hadir di sini. Ada permohonan doa semoga keduanya bisa menyelamatkan pernikahan, tidak dapat dipisahkan kecuali dengan kematian. Amin ya mujibas sa'ilin. Triknya apa untuk selamat pernikahannya? Satu, tata niat sudah, saya sudah membahasnya walaupun sedikit. Yang kedua, orang itu pernikahan kalau ingin selamat jangan pernah membahas masa lalu, tatap masa depan. Orang hidup itu seperti dua kaca mobil, ada kaca depan, ada kaca spion. Kaca spion itu masa lalu, kaca depan masa depan. Driver yang hebat, sopir yang hebat adalah orang yang konsentrasi melihat ke depan, tapi sesekali melirik kepada kaca spion. Betul? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah dalam Al-Quran, lihatlah masa lalumu itu untuk menatap, menghadapi masa depanmu. Kalau orang itu seringkali berpikir kepada masa lalu, musibah yang akan terjadi. Siapa orang yang tidak punya masa lalu? Wong semua orang pasti punya masa lalu. Betul? Pasti punya masa lalu. Mangga Nurul Fadilah sekarang harus ngomong sama Arif Mustaqim, Mas, suamiku yang sekarang adalah Arif Mustaqim yang sekarang, bukan Arif Mustaqim yang dulu. Nurul Fadilah ini adalah istri jenengan yang sekarang, bukan Nur Fadilah yang dulu. Kita sama-sama punya masa lalu, tapi buat apa kita menatap masa lalu? Yuk kita buka lembaran baru, insya Allah akan selamat. Kadang kalau orang tengkar suami istri membahas masa lalu, ndak enak didengar. Sampean jangan terlalu keras, ingat loh, itu loh. Tunangan saya sudah jadi camat dulu. Tunangan saya sudah jadi kepala desa sekarang. Ya itu sudah dulu, sudah ditutup. Kita berpikir untuk masa depan, apalagi sudah berpikir untuk masa depan anak. Dan anak ini yang menguatkan pada kita. Kenapa demikian? An-nasu mafturuna ala hubbil aulad. Manusia itu siapa saja. Gemonggo orang Mojo Agung sama, orang Sampang sama. Semua manusia tanpa berpikir status sosial, siapapun orangnya pasti senang sama anak. Pasti senang sama anak. Semuanya ingin berharap punya anak. Sehingga ada orang bilang begini, jadi orang tua itu tidak pernah selesai. Punya anak 3 sudah menikah semua, akhirnya dia bilang, alhamdulillah saya sudah sempurna jadi orang tua, 3 anak sudah menikah semua. Alhamdulillah itu masih koma belum titik, sebentar lagi punya cucu. Nggih? Punya cucu. Sedangkan embah itu sama cucu luar biasa sayangnya. Dari saking sayangnya sama cucu, kadang dititipi cucu. Orang tuanya sendiri berangkat kerja ke luar negeri, cucunya dititipkan sama mbahnya. Tapi alhamdulillah banyak manfaatnya, cucu dititipkan sama mbah. Mbah bisa ngantarkan anaknya ke sekolah. Yang asal tidak ngerti ada doa sebelum makan, akhirnya juga ngafalkan doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika makan dipraktekkan sama cucunya, baca doa dulu, dibaca doanya sama cucunya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Akhirnya mbahnya makan sesuap nasi, tapi dia tidak baca doa. Ditegur oleh cucunya, loh kok tidak baca doa mbah? Apa dia bilang? Itu doanya anak TK, saya sudah tua. Akhirnya cucunya bilang, berdoa kepada Allah, ya Allah kapan saya besar supaya tidak usah baca doa. Ini bisa-bisa yang digendong ini juga banyak cucu, tapi ini Masya Allah banyak anak. Alhamdulillah hasil lockdown kemarin Bu. Kemarin kan musim COVID-19 3 bulan tidak keluar sama sekali. Apa yang dilakukan? 3 lockdown, lockdoor, smackdown. Lockdown tidak keluar rumah, lockdoor mengunci pintu, smackdown gini kumbon. Smackdown ya akhirnya apa hasil smackdown? Positif. Istrinya positif. Tapi alhamdulillah Madura sampai jenengan sudah lihat sendiri acara-acara besar masih terlaksana. Kurang tahu di Mojo Agung masih ada ya corona. Tapi semoga diselamatkan semua oleh Allah.
Selamat dari penyakit corona. Corona itu penyakitnya ada. Tapi fitnahnya lebih besar daripada penyakitnya. Betul? Iya, semua orang takut sama was-was loh, Bu. Ya, insya Allah ini teguran dari Allah. Insya Allah teguran. Yang hadir semuanya, saya doakan anak cucunya menjadi orang baik-baik, soleh solihah. Tapi soleh solihah itu tidak cukup kalau hanya bilang amin. Harus melakukan trik-trik tertentu. Ada memang bekal-bekal tertentu untuk menjadikan anak soleh solihah. Ikuti trik berikut ini. Tip punya anak soleh solihah. Ini direkamin, biasanya masuk YouTube. Penghasilan. Subscribernya banyak ini. Ibu-ibu, anak soleh solihah itu yang dapat menentukan kalau dihitung persentase itu lebih yang banyak mempengaruhi adalah dari pihak ibu daripada bapak. Ibu itu 70%, ayah itu hanya 30%. Kenapa? Sumbangan ayah cuma sedikit, sumbangan ibu banyak. Tidak usah ngomong ini, jenengan paham semua. Kasihan yang kecil-kecil, yang jombloan jomblowati tidak ngerti. Jadi yang banyak nyumbang adalah pihak ibu. Suami yang hanya bibit kok, nyumbangnya hanya 30%. Sehingga dalam Al-Quran disebut wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbihi walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Minum. Kaget. Minum. Wah, kurang. Enggak, cukup. Ini kalau dalam dunia pendidikan, saya nerangkan masalah anak, langsung ada prakteknya. Ini namanya media pembelajaran. Ada lagi? Oh, belum. Sini. Alhamdulillah. Saya senang kalau ada anak kecil, tidak punya dosa dia. Iya. Ayo kita lanjut. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk menjadikan anak itu salih salihah? Yang pertama, yuk kita mengaji dulu. Yang pertama adalah ibu harus bisa puasa sunnah. Yang mana puasa sunnah itu diniati untuk mendoakan anak-anaknya. Kalau malam hari sebelum tidur jenengan berdoa, ya Allah, saya sudah memaafkan anak-anak saya. Tidak ada satupun pekerjaan mereka yang menyakiti hati saya, walaupun ada sudah saya maafkan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena bisa saja gara-gara ada hati yang sakit dari ibu, maka anak itu dapat bisa berpengaruh kepada tingkah laku anak, menjadi anak yang tidak punya akhlak yang baik. Puasa, tapi kalau mau puasa sunnah pamitan dulu Bu sama suami. Sahur ngomong dulu baik-baik, Mas saya besok mau puasa, ada izin apa enggak dan dibutuhkan apa enggak gitu. Nanti ini kan biasa, ini kan pernikahan, masa saya mau bicara masalah haul? Wong ini bukan urusan kematian. Jadi kemudian sang suaminya bilang apa? Sudah, tidak usah puasa, saya butuhkan besok gitu. Ya enggak apa-apa, ya akhirnya jadi ini dua. Ya tidak apa-apa, silahkan puasa sunnah. Kenapa? Karena puasa sunnah itu kalau tidak ada izin dari seorang suami tidak boleh. Ya sudah. Sudah, alhamdulillah, biar enggak apa-apa. Kasihan kalau anak seperti ini mentalnya kuat, insya Allah cerdas. Anak yang sering ditakut-takut itu biasanya mentalnya itu kurang pergaulan. Dikit-dikit ditakuti. Malam Jumat suruh tidur. Malam Jumat tidur.
Ada baung, tidur. Ambil lagi sana. Sip. Alhamdulillah. Nah, sudah minum. Nanti minum, kembalikan lagi. Naik lagi. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, ini anggap iklan, Bu. Ya sudah. Yuk. Anak, ya tinggal gelasnya. Apes penceramah ini. Oh, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ada lagi. Ntar lagi datang lagi ini. Nah, apa? Nah, singkat saja, puasa sudah dijelaskan. Yang kedua, kalau tidak mampu, bangun sepertiga malam akhir. Jenengan berdoa, tapi ada tata keramanya loh, Bu. Doa begini tata keramanya. Mohon maaf tukang syuting, saya mau berdiri. Khawatir tidak ada kepalanya. Jenengan kalau mau doa di sepertiga malam, pakai bahasa masing-masing, jangan pakai bahasa Arab. Khawatir karena takut tidak tahu artinya, bisa-bisa melenceng kepada makna yang lain. Kalau mau berdoa begini, mohon maaf ya, kan tidak ada tempatnya. Orang kalau mau berdoa itu, tubuhnya itu menghadap kepada kiblat. Sono, udah tubuhnya. Tangannya ada kiblatnya juga. Jadi begitu. Sana barat nggih. Tegeriku. Kiblat ngene niku. Sanget niku. Kiblat. Nah, sudah begini. Tangan ada kiblatnya. Di mana kiblatnya? Langit. Jadi tidak ada lu ceritanya dalam Islam orang berdoa pakai begini. Amin. Amin. Itu ngantuk. Bukan berdoa. Kalau berdoa begini, lurus sekitar dada. Paling tinggi hatwal mangkibain, lurus sekitar bahu. Paling tinggi. Kalau illa inistaddah, kecuali punya musibah besar. Musibah besar kayak sekarang corona, mikroba, taun, agak diangkat tinggi. Ya Allah, begitu. Kalau hanya urusan arisan begini, jangan terlalu tinggi. Malu sama Allah. Lurus dada saja begini. Minta sama Allah. Kenapa? Karena menurut ulama la tas'alanna bani adam hajatan. Kamu kalau mau minta sesuatu jangan minta sama manusia. Wasalilladzi abwabuhu la tujabu. Mintalah kepada Allah yang rumahnya itu tidak pernah tutup 24 jam. Di mana? Masjid. Kok bisa? Logikanya, wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu akan marah kamu kalau tidak pernah meminta kepada Allah. Wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Tapi kalau manusia terlalu sering dimintai, dia bosan. Sama seperti jenengan kalau ada pengemis tiap hari minta selamat, selamat. Jenengan pasti bilang, mohon maaf, tidak ada orangnya. Padahal yang ngomong orangnya. Akhirnya pengemisnya bilang, ini hantu apa orang? Gitu kan? Bukan tidak ada orangnya, medit. Kata bahasa sini, cerek, cepling ada lu. Tapi jangan kaget loh. Kalau ada orang Mojoagung, ada orang Jombang, ada orang Sampang, ada orang yang bakhil, kikir, tidak usah marah-marah. Kenapa? Itu asli manusia. Karena Allah sendiri berfirman, wa kanal insanu qatura. Manusia itu semuanya kikir, tidak ada yang dermawan. Apalagi mohon maaf ibu-ibu. Memang eman gitu. Memang eman. Ini kalau ditawari ibu-ibu, ada masjid direnovasi, suruh nyumbang 1.000 ikhlas, atau diberi pilihan 100.000 ndak ikhlas, pasti milih yang 1.000. Kenapa? Yang penting ikhlas. Betul? Betul. Ini ada manten ya? Oh iya, monggo. Berarti sudah hampir selesai. Mantennya sudah keluar. Monggo Mas. Alhamdulillah. Kayak Rizky. Ganteng. Mari. Alhamdulillah. Monggo kalau mau difoto. Mari. Alhamdulillah. Hati-hati takut jatuh.
Silakan. Masya Allah. Bisa? Ada ini mas. Tidak bisa? Oh iya, Masya Allah. Ini kata Jokowi ini, ruwet. Sudah, mana? Duduk enggak apa-apa. Saya mau ngomong dulu sebentar. Monggo Binara. Mana unjukannya ini? Nah, sudah. Monggo duduk. Iya enggak apa-apa duduk. Saya mau berdiri. Monggo duduk. Ya, yang tua kan harus ngalah-ngalahi kan. Kita terus lagi, kita terus sekejap lagi. Ya, oke. Harus pamit loh, kan beliau yang ngundang. Jadi sepertiga malam jenengan bangun untuk apa? Tahajud. Sama seperti kemarin pada bulan Ramadan kita kan bangun kan? Sepertiga malam terakhir kita bangun berdoa kepada Allah. Terakhir, wah, jenengan sudah terakhir. Ntar lagi selesai. Terakhir. Ruwet. Allahu Akbar. Wes lupa apa yang mau disampaikan ini. Iklan terlalu banyak mulai tadi. Ya udah. Puasa sudah, bangun malam sudah. Oke. Terakhir yaitu kita harus bersedekah, sering-sering sedekah. Sering-sering sedekah. Kenapa? Ada makalah begini, ada statement ulama begini. Begini bahasanya. Kurang lebihnya, mohon maaf saya tidak hafal. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Siapa saja yang punya keinginan, punya cita-cita, punya anak alim, semoga tercapai. Fayambagi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha. Maka dia itu harus menghormat kepada ulama. Wa yukarrimahum wa yu'addimahum, takdim kepada ulama. Tapi bukan hanya takdim saja, wa yu'tiyahum syai'a, berilah sesuatu untuk perjuangan ulama. Bila mana ini sudah dilaksanakan, takdim sudah, kita sudah menyisikan rezeki sudah. Bila mana ini masih tidak alim anaknya, fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman. Insyaallah nanti cucu-cucunya akan alim. Amin. Kita doakan semoga rezekinya lancar. Amin. Rezeki halal barokah banyak. Amin. Kula abrina resep kesambian pakai bahasa Madura dulu. Oh, ini orang Madura kok. Kula abrina resep kesambian, sambian menterosokia dekik noles ngakui kertas pote, ngakui spidol celeng, pas tolesnya 3 huruf hijaiyah. Ain, lam, aqaf, alaqah. Ya wangan orang Mojo Agung kan. Memang sengaja saya begitukan. Kan nanti orang Mojo Agung bilang apa? Saya doakan semoga mendapatkan pekerjaan yang layak, rezeki yang banyak, barokah, amin. Modalnya cuma 2 mas, kalau ingin lancar rezeki, ya. Pada malam hari diminta, pagi harinya dijemput. Malam hari diminta, pagi harinya dijemput. Karena apa? Karena rizki itu bukan ada di bumi, rizki itu ada di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kalian itu ada di atas langit, dan apa yang dijanjikan kepada kalian ada di atas langit. Berdoa kalau malam hari. Pagi dijemput, terserah jenengan mau dijemput kemana, ke kantor, kemana, terserah, jemput rizkinya. Insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Sering mendekat kepada pelita. Ini saya kalau dekat sama ini cahaya lampu ke pelita ini, lihat. Saya kalau melihat, kalau dekat sama cahaya, jangan bisik-bisik dulu.
Pesan sponsor ini. Saya kalau mendekat sama cahaya, bayang-bayang tubuh saya kan pasti muncul. Kata guru saya, seringlah mendekat kepada cahaya, karena bayang-bayangmu akan muncul. Itu apa artinya? Niati dalam hidup itu berjuang dalam agama, insya Allah rizkimu akan lancar. Paham? Saya doakan. Tenang. Yang penting istrinya doakan suami. Setiap hari bacakan Fatihah. Tidak usah dijaga macam-macam. Insya Allah suami akan setia sehidup semati. Insya Allah. Insya Allah. Doakan terus, Fatihah terus, maka ada akan hubungan emosional yang kuat antara kalian berdua. Ingat, ingat. Anda sekarang Mas Sintan Arif Mustaqim gitu. Arif Mustaqim sudah punya santri satu. Namanya Nur Fadilah, ini santrinya jenengan, bimbing dengan bimbingan yang baik, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keturunannya akan menjadi keturunan yang dzurriyyah thayyibah, yang dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Jangan pernah, maaf kepada seistri, sama suami juga saya kasih pesan pada istri, jangan pernah sesekali curhat urusan suami kepada laki-laki lain. Tidak boleh, haram. Kenapa? Karena itu akan membuka celah titik-titik. Paham gak? Suami juga begitu. Apapun yang terjadi kepada istri, itu syukuri, karena ini adalah jodoh bagi Anda, pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah akan menjadi orang yang kehidupannya akan bahagia dunia akhirat. Demikian, saya mau pulang, lanjutkan tugas masing-masing. Saya ucapkan selamat menjadi raja dan ratu semalam. Yang lain mungkin sudah kelelahan. Silakan jenengan istirahat di rumah masing-masing. Sembari dengar kabar gol berapa, kita dengarkan besok. Kalau sudah gol, tidak apa-apa. Wong namanya pernikahan yo begini. Pasti ada jok-joknya ya, digojlok biasa. Kiai Hanafi, Ustaz Hanafi akan bahagia jika kalian itu bahagia. Tampakkan kebahagiaan kalian, mandi setelah subuh, tampakkan kepada Kiai Hanafi, lulus. Insya Allah Kiai Hanafi bilang, alhamdulillah lunas, katanya gitu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dicabut, ada tugas baru. Suruh doa, saya dikasih berkat nanti. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lil arusain, Allahumma barik lahumma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair warzuqhuma dzurriyyatan thayyibatan nafi'atan fid dini wad dunya wal akhirah wa yassir lahumma rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, la tada' fina wala minna wala ma'ana syaqiyan aw mahruman aw matruda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.